Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya dimanapun kami berada, kesetiaan dan perkenanan-Mu nyata atas setiap kami. Mari jemaat Tuhan dimanapun kita berada sekarang ini, sama-sama katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau
Halo Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, apa kabar? Di minggu pertama di bulan Maret ini saya percaya kita semua dalam pemeliharaan Tuhan. Saudara, mari kita mau masuk dalam doa untuk memulai ibadah di minggu hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh percaya kuasa Tuhan ada di tengah kami. Sekalipun ibadah kami secara online, kami menikmatinya, menyaksikannya, mengikuti ibadah ini dari tempat kami masing-masing. Namun hamba berdoa, kiranya rahmat Tuhan, anugerah Tuhan sempurna bagi kami di sepanjang ibadah ini. Berkati ibadah kami Bapa dari pertama sampai akhirnya. Kiranya jadi dalam nama Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaan sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Nats pembimbing bagi kita dari Yohanes 12 ayat yang ke-26. Demikian bunyi firman Tuhan. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Amin, amin, amin. 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 Mari jemaat Tuhan dimanapun saudara-saudari berada, kita boleh lambaikan tangan. Karena pada pagi hari ini Tuhan, di tengah kondisi yang tidak menentu, kami percaya Engkau Allah yang setia. Kami percaya Engkau lebih dari hebat Tuhan untuk melindungi setiap kami. Sama-sama sorakan haleluya. Kami percaya Engkau Tuhan yang hebat dalam hidup kami. Hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhan kau pemenang. Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Mari sama-sama bertepuk tangan dengan sukacita. Dengan imanmu katakan, Kau yang hidup di dalamku, menjadikan apa jemaat Tuhan? Menjadikanku lebih dari pemenang. Sama-sama katakan, seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang. Raja segala raja, perbuatan
hebat dan Engkau juga Allah yang sanggup membawa kami dari kemenangan menuju kemenangan lebih dan lebih lagi. Mari sama-sama lambaikan tanganmu dan berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebab Allah sanggup. Izinkan kami pada pagi hari ini kembali menyembah Engkau dengan segenap hati kami Tuhan. Bahwa kami mau katakan Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang sanggup Tuhan untuk menjagai setiap kami, untuk memberkati setiap kami. Sama-sama katakan terima kasih Tuhan. Ku hidup karena percaya.
terima sekarang kemenangan darimu. Kami mau terima kemenangan yang dari Engkau, Tuhan. Ku hidup karena percaya, sebab Kau yang berjanji setia bagi setiap kami, berjanji setia.
Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon pertolongan-Mu Bapa ketika pemberitaan firman Tuhan dilakukan. Jamah setiap kami yang sedang menikmati kebenaran firman Tuhan ini, supaya kami menjadi orang-orang yang setia akan kebenaran Tuhan, setia menjadi murid-murid Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara, hari ini firman Tuhan dengan tema setia menanti. Sepanjang bulan Maret ini kita akan menikmati firman Tuhan dengan tema setia atau lebih setia. Nah, di minggu pertama ini saya mau mengajak kita melihat dari Matius pasal 25 ayat 1 sampai 10. Kita akan lihat 10 ayat sudah yang kasih oleh Tuhan. Matius 25 ayat 1 sampai 10 dengan tema setia menanti. Ayat yang pertama, kemudian kerajaan surga akan diumpamakan dengan 10 gadis yang membawa pelita-pelitanya dan pergi untuk bertemu mempelai laki-laki. 5 di antara mereka adalah bodoh dan 5 yang lainnya adalah bijaksana. Ketika yang bodoh itu membawa pelita-pelitanya, mereka tidak membawa minyak bersamanya. Namun yang bijaksana membawa minyak dalam guci kecil bersama dengan pelita-pelita mereka. Sekarang ketika mempelai laki-laki itu menunda kedatangannya, mereka semua mengantuk dan tidur. Namun pada tengah malam ada teriakan, mempelai laki-laki datang, keluarlah untuk menyambutnya. Kemudian semua gadis itu bangun dan merapikan pelita-pelita mereka. Dan yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, berilah kepada kami sedikit minyakmu karena pelita-pelita kami hampir padam. Akan tetapi yang bijaksana menjawab, tidak akan cukup untuk kami dan kamu. Lebih baik pergilah kepada yang menjual minyak dan belilah untuk dirimu sendiri. Sementara mereka pergi untuk membeli, mempelai laki-laki itu datang dan mereka yang siap masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Sudah yang kasih oleh Tuhan, ini adalah satu cerita yang sudah sering kita dengar tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Memang ada banyak aplikasi, ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari cerita ilustrasi ini. Saudara, yang menarik dari cerita ilustrasi ini adalah tentang menanti. Ujian dari kesetiaan adalah menanti. Ujian dari kesetiaan adalah menunggu. Jadi sudah yang kasih oleh Tuhan, kita bisa berkata hari ini bahwa kita setia kepada Tuhan. Ya, kita setia. Tapi seberapa panjang kesetiaan kita? Seberapa lama kesetiaan kita? Saudara, saya melihat ada banyak orang yang waktu kecil begitu setia kepada Tuhan, begitu setia beribadah, begitu setia melayani. Tapi hari ini ada di mana mereka? Ada banyak juga mereka yang mulai tidak setia. Ada banyak di antara mereka yang mulai meninggalkan Tuhan dengan berbagai alasan. Ada yang kecewa karena usahanya tidak diberkati. Ada yang kecewa karena rumah tangganya berantakan. Ada yang kecewa karena doanya tidak dijawab. Ada yang kecewa karena orang kekasihnya dipanggil oleh Tuhan. Berbagai macam alasan. Tetapi satu hal yang sama, mereka mulai tidak setia. Mereka mulai meninggalkan Tuhan. Mereka mulai tidak lagi kuat di dalam iman. Jadi sudah yang kasih oleh Tuhan, ujian dari kesetiaan adalah menunggu. Menunggu waktu Tuhan. Setia enggak? Kita berdoa untuk sesuatu yang kita inginkan terjadi dalam hidup kita. Tapi hari ini doa kita belum dijawab. Nah, pertanyaannya, masih setiakah kita berdoa? Masih setiakah kita berharap? Masih setiakah kita memohon? Ada banyak orang yang sudah tidak setia. Tapi saya mau katakan kepada saudara, tetaplah setia. Setia menunggu waktu Tuhan.
Karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, sudah yang kasih oleh Tuhan. Berdoa, minta, maka bagian Tuhan adalah bagian untuk menjawab dan memberkati kita. Kapan? Itulah waktu Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Kita nggak bisa mengatur waktu Tuhan. Kalau kita bisa mengatur waktu Tuhan, kita yang jadi Tuhan, ya kan? Nah, saudara, mari kita taat, mari kita setia di hadapan Tuhan. Kita adalah hamba. Nah, seorang hamba mana punya hak untuk mengatur tuannya? Biarkanlah Tuhan dengan segala keinginannya. Kita hanya memohon belas kasihan. Kalau Tuhan itu kemudian mendengar kita dan mengabulkan doa kita. Kalau sang Tuhan tidak mengabulkan doa kita, kita pun tidak bisa protes. Karena kita hanya seorang hamba. Tapi saudara, puji Tuhan, kita punya Tuhan yang baik, yaitu Allah pencipta langit dan bumi. Allah di dalam nama Yesus Kristus. Allah berjanji bahwa Dia Allah yang selalu memperhatikan kita dan selalu mendengar doa kita. Nah, itu yang memberikan pengharapan untuk kita terus berdoa. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, hari ini mari kita tetap setia. Dan ujian dari kesetiaan adalah menunggu. Mari kita menunggu waktu Tuhan. Jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti berharap. Sekalipun hari ini saudara mungkin sedang sakit. Saudara sudah berdoa sekian lama dan penyakit saudara tidak disembuhkan. Bukan saudara kurang beriman. Bukan doa saudara kurang. Tapi waktu Tuhan, anugerah Tuhan berbeda untuk saudara. Orang lain mungkin sudah disembuhkan, tapi saudara belum. Karena Tuhan punya rencana yang lain. Tidak semua orang yang sakit berdoa dan disembuhkan. Paulus dia sakit dan tidak disembuhkan. Bahkan ada masih banyak hamba Tuhan yang lain yang jelas melayani Tuhan dengan luar biasa. Timotius misalnya, dia melayani Tuhan, tapi dia sakit, ada gangguan pada pencernaannya. Jadi sudah yang kasih oleh Tuhan, kalau hari ini engkau berdoa dan penyakitmu tetap ada, jangan katakan Tuhan tidak mendengar doamu. Jangan katakan Tuhan tidak berkuasa. Tapi Tuhan punya rencana lain dalam hidupmu. Tetaplah setia. Tetaplah menanti apa yang Tuhan inginkan dalam hidupmu melalui penyakitmu. Kalau Tuhan ingin menyembuhkan, dengan gampang saudara, Dia akan menyembuhkan. Dengan gampang Dia akan memulihkan. Nah, sudah yang kasih oleh Tuhan, apa perbedaan dari gadis yang bodoh dan gadis yang bijaksana? Perbedaannya satu, yaitu menunggu. Yang satu kuat menunggu, yang satu enggak kuat menunggu. Pak, mereka kan sama-sama menunggu. Iya, ada beda dalam penantian mereka. Yang satu membawa bekal dalam menunggu, sudah siap untuk menunggu panjang. Yang satu enggak siap, saudara. Nah, itu bedanya. Ya, bedanya dalam menunggu, yang satunya siap. Satu percaya bahwa aku akan menunggu sampai kapanpun, karena dia tahu mungkin panjang penantiannya. Maka dia sudah membawa bekalnya, udah siap-siap saudara. Tapi yang bodoh ini enggak siap. Mungkin dia begitu yakin bahwa nunggu pasti sebentar lah, pengantin itu sudah datang. Gak usahlah buru-buru, gak usahlah terlalu bawa banyak cadangan minyak, gak usah bawa banyak bekal, paling sebentar aja. Nah saudara, seringkali kita juga seperti itu. Kita begitu yakin bahwa apa yang kita minta pasti Tuhan akan berikan. Tidak salah dengan keyakinan itu. Tapi kita juga harus siap. Kalau Tuhan menjawabnya masih lama. Apa yang harus kita siapkan? Pengharapan di dalam Tuhan. Bukan berarti doa kita tidak beriman. Justru doa orang beriman adalah doa orang yang setia dengan jawaban doa. Dia setia, saudara. Setia menanti apa yang Tuhan inginkan. Jadi seringkali saudara, kita berdoa, kita menanti sesuatu, kita berharap kepada sesuatu, tapi kita tidak siap untuk waktu yang lama. Kita tidak siap untuk sesuatu yang panjang.
Kita tidak siap menunggu dan kita katakan sampai kapan. Lalu kemudian ada banyak orang yang mencari cara yang lain, mencari alternatif yang lain. Saudara yang kasih oleh Tuhan, saya katakan hari ini, mari kita menjadi orang yang setia menanti waktu Tuhan dalam hidup kita. Tantangan dalam kita menunggu adalah ketidakpastian. Nah, saudara, kalau sesuatu yang pasti, mah enak, seperti kereta misalnya. Kita menanti kereta, kita sudah tahu jam berapa, sudah tahu di gerbong berapa, misalnya kita akan duduk, sudah ada tiketnya, sudah tahu jalur berapa. Kita menunggu dan itu menunggu sesuatu yang pasti. Kalau menunggu sesuatu yang pasti, yuk kita tenang menunggunya. Kita bisa tahu, oh belum sampai jamnya, kita masih bisa minum-minum dulu, ngopi-ngopi dulu, saudara, karena pasti. Tapi coba kita menunggu sesuatu yang enggak pasti. Kamu disuruh tunggu tapi enggak tahu tuh datangnya kapan. Itu yang susah, saudara. Itu yang berat. Menunggu sesuatu yang enggak pasti. Nah, jadi tantangan dalam kita menunggu, tantangan kesetiaan kita adalah ketidakpastian. Dan itu yang mengganggu kita, saudara. Yang menghancurkan iman kita adalah ketika kita merasa sesuatu ini enggak pasti. Dan itu adalah musuh dari pengharapan. Kalau pengharapan artinya kita percaya sesuatu itu walaupun kita belum melihat, dan kita berharap kepada sesuatu itu, kita setia dengan pengharapan kita. Tapi masalahnya seringkali, saudara, sesuatu itu sesuatu yang enggak pasti. Sembuh enggak tahu, bisa iya bisa enggak. Nah, ada banyak orang berkata, loh kok enggak pasti? Semua kita kan mau ya pasti. Kalau ketika pendeta mendoakan, kita tanya, Pak gimana? Pasti sembuh, Pak? Nah, kalau pendeta itu berkata, enggak tahu ya sembuh apa enggak, kita berkata, wah pendeta ini enggak sakti ini. Kita mau cari pendeta yang lebih sakti, yang berdoa pasti sembuh. Nah, saudara, memang kita lebih enak kalau sesuatu yang pasti-pasti. Tapi saya mau katakan, janji Tuhan pasti, tapi kapan waktunya itu yang tidak pasti. Nah, itulah butuh iman. Butuh iman untuk percaya bahwa janji Tuhan itu pasti. Waktunya memang enggak pasti, tapi ya sudah percaya bahwa janji Tuhan itu pasti, dan kita setia menunggu sampai kapanpun akan janji Tuhan itu. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita terus setia dalam penantian kita akan waktu Tuhan. Kita setia dalam penantian kita akan jawaban Tuhan. Kekuatan kita dalam menunggu jawaban Tuhan adalah percaya. Kalau tadi ya tantangannya adalah ketidakpastian, tapi kekuatan kita dalam menanti jawaban Tuhan adalah percaya. Kalau kita percaya bahwa Tuhan pasti menjawab doa kita, maka itulah kekuatan kita dalam menanti. 5 gadis yang bijaksana ini, mereka percaya pengantin pasti datang, tapi mereka juga nggak tahu kapan datangnya. Maka mereka membawa bekalnya siap-siap, saudara. Nah, demikian juga kita. Kita percaya bahwa Tuhan pasti menjawab doa kita. Kita percaya Tuhan pasti memberkati kita. Kita percaya Tuhan tidak pernah tidur. Kita percaya Tuhan pasti bertindak. Tapi kapan? Nah, itu yang kita nggak tahu. Tapi karena kita percaya, maka kita terus menanti dengan setia. Dan kita tidak akan tertidur dalam penantian kita. Artinya iman kita tidak akan tertidur dalam penantian. Iman kita tidak akan terlelap dalam penantian. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, ada banyak orang yang dalam penantian akan jawaban Tuhan. Penantian dari apa yang dia harapkan. Karena lamanya penantian ditambah dengan tantangan yang begitu banyak dalam hidupnya, orang ini pelan-pelan mulai tertidur. Imannya mulai tertidur, rohaninya mulai tertidur. Yang awalnya dia rajin berdoa, sekarang doanya mulai kurang. Awalnya dia rajin baca Alkitab, sekarang sudah bolong-bolong, bahkan bolong banget.
Awalnya dia rajin ikut ibadah, kalau nggak bisa datang ke gereja dia ikut ibadah online. Sekarang udah bolong-bolong. Dia tetap nonton YouTube tapi bukan ibadah, tontonan-tontonan yang lain. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ada banyak orang imannya mulai tertidur, mulai mengantuk. Kenapa? Karena lama penantian ini. Maka saudara yang kasih oleh Tuhan, kita harus siap dengan minyak cadangan. Kita harus siap, karena kita nggak tahu kapan Tuhan itu datang, kapan Tuhan menjawab doa kita. Maka kita harus siap untuk perjalanan yang jauh. Kita harus siap untuk waktu yang panjang. Dan jangan meninggalkan Tuhan. Jangan biarkan imanmu tertidur. Jangan biarkan imanmu terlelap. Tetap kuat, tetap setia kepada Tuhan. Dan percaya itu membuat kita tetap berjalan dalam iman kita, sudah yang kasih oleh Tuhan. Kalau kita percaya, maka itu akan membuat kita mampu tetap berjalan dalam iman. Jadi hari ini sudah yang kasih oleh Tuhan, apa kunci dalam kesetiaan dalam menunggu? Percaya. Apa kunci supaya kita setia dalam menanti waktu Tuhan? Percaya. Apa kunci supaya kita setia menunggu jawaban Tuhan? Percaya. Apa kunci supaya kita setia menanti Tuhan memberkati usaha kita? Percaya. Itu kuncinya, saudara. Percaya. Bukankah kita berkata berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya? Nah, memang saudara, hari ini kita belum melihat jawaban Tuhan atas permohonan kita. Hari ini kita belum melihat jawaban Tuhan atas penyakit kita, jawaban Tuhan atas masalah kita, jawaban Tuhan atas usaha kita, jawaban Tuhan atas pergumulan keluarga kita. Kita belum melihat itu, tapi berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara hari ini untuk kita percaya. Percaya bahwa Tuhan sanggup. Tuhan sanggup. Hanya itu kekuatan kita, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Percaya. Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia tidak akan membiarkan kita. Percaya bahwa Dia Tuhan yang selalu ada untuk kita. Mari kita tetap setia menanti waktu Tuhan. Setia menanti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Berapa lama pun penantian kita, kita tetap setia. Iman kita tidak akan tertidur, iman kita tidak akan terlelap, karena kita percaya jawaban Tuhan pasti. Kita percaya firman Tuhan adalah kebenaran, adalah suara Tuhan, adalah isi hati Allah yang menjadi jaminan dalam percaya kita. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang memberkati kami. Biarlah hari ini Tuhan, setiap kami menjadi orang-orang yang setia. Setia dalam menanti Tuhan. Setia dalam menanti apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kami. Ajar kami untuk tetap percaya dalam penantian kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kami Oh
kasih Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera. Kembalilah dalam aktivitasmu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.